Bab 048. Aruna menatap Juan, matanya berbinar karena merasa dipercaya. Ia langsung mengangguk. Baiklah, Runa bakal bantu Mas Juan. Tapi, Aruna tersenyum nakal. Runa mau bantu kalau Mas Juan setuju dengan perjodohan ini. Juan mendengus pelan, jelas ia tidak terkejut dengan permintaan itu. Ia menyandarkan punggung ke kursi sambil berkata dengan nada menyindir, "Emang aku bisa nolak kemauan Kanjeng Ratu Dia Ayu Rahmawati?" Dari ujung matanya, Juan melirik ke arah pintu. Ia tahu betul ibunya sedang menguping pembicaraan mereka dari balik tembok. Pagi itu, saat Aryo tiba di kampus, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Juan. Aryo segera menekan tombol panggil, menghubungi sepupunya. Suara Juan terdengar santai, tapi tetap serius di seberang sana. "Halo, Juan. Bagaimana? Apa kamu sudah mendapatkan petunjuk siapa penyebar gosip itu?" Tanya Aryo langsung ke inti pembicaraan. "Sudah, Mas," jawab Juan. "Sepertinya pelaku penyebar gosip itu adalah salah satu mahasiswa di kampusenmu. Aku menemukan bahwa dia mengirim dan menyebarkan berita itu melalui komputer di kampus. Artinya, dia punya akses langsung ke fasilitas di sana." Aryo mengernyit. "Lalu, apa kamu sudah tahu siapa orangnya?" "Sudah," jawab Juan lagi. "Aku sudah melacak email pengirim yang menyebarkan gosip itu. Tapi menurutku, ini bukan saatnya langsung menangkapnya. Aku yakin kalau dia tidak bekerja sendirian. Orang ini terlihat pintar dan cukup berpengaruh di kampus, jadi aku ragu apa motif orang ini menyebarkan gosip tersebut. Tidak mungkin seorang ketua BEM nekat menyebarkan gosip murahan hanya punya masalah pribadi denganmu atau istri mudamu, Dewi." Aryo terdiam sejenak, mempertimbangkan kata-kata Juan. "Jadi ini ulah ketua BEM. Bagaimana kamu yakin kalau dia bekerja sama dengan orang lain?" Melihat cara dia menyebarkan gosip ini, rasanya terlalu terorganisir untuk hanya sekadar serangan. 31. Emosional. "Aku menduga ada rencana lebih besar di balik ini, mungkin sesuatu yang melibatkan kehancuran nama baikmu dan Dewi sebagai awal dari skema yang lebih besar. Dan dia juga dibantu seorang ahli IT untuk menutupi identitasnya. Menurutku ini terlalu janggal kalau seorang mahasiswa menyewa ahli IT untuk melindungi aksi kejahatannya. Kenapa dia tidak langsung menyuruh ahli IT itu yang membobol sistem di kampusmu dan menyebarkan gosip itu? Kenapa harus dia sendiri yang melakukannya? Pasti dia juga korban kambing hitam dari dalang di balik rencana ini." Aryo mengangguk kecil, meskipun Juan tak bisa melihatnya. "Sejak awal aku juga mencurigai hal yang sama. Gosip ini mulai beredar setelah aku berniat menceraikan Siska. Aku sempat menduga dia terlibat, tapi aku belum punya bukti. Kalau begitu, aku bisa membantu mencari bukti dan mengungkap siapa pelaku sebenarnya," kata Juan. "Tapi, saranku lebih baik sekarang Mas Aryo ikuti permainan mereka. Aku yakin, mereka punya rencana lebih besar di balik gosip ini. Ini bukan sekadar upaya untuk merusak nama baikmu." Aryo menghela napas panjang. Kekhawatiran tentang Dewi menghantui pikirannya. "Aku mengerti, tapi bagaimana dengan Dewi? Bukankah ini akan semakin membahayakannya kalau aku membiarkan mereka melanjutkan rencana mereka? Dewi juga sekarang sedang hamil." Juan tertawa kecil, mencoba menenangkan Aryo. "Tenang, Mas. Aku sudah menyuruh wanita yang akan dijodohkan denganku,
untuk mengawasi Dewi di kampus. Dia juga mahasiswi di sana, dan kebetulan dia ahli bela diri. Aku yakin dia bisa menjaga Dewi dengan baik tanpa menarik perhatian. Aryo menghela napas lagi, kali ini sedikit lebih lega. Baiklah, kalau begitu. Untuk sementara, kita ikuti permainan mereka. Aku juga penasaran sampai sejauh mana mereka akan bertindak dan apa tujuan sebenarnya di balik semua ini. Aku juga akan menempatkan pengawal di sisi Dewi di kampus mulai sekarang. Juan tersenyum puas. Itu langkah yang tepat, Mas. Jangan khawatir, aku akan tetap memantau dari sisi luar, dan Runa akan memastikan Dewi aman. Percakapan pun berakhir, tapi pikiran Aryo masih berat. Ia tahu gosip ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan permulaan dari sebuah konspirasi yang lebih besar. Namun, ia tidak akan tinggal diam. Jika musuhnya ingin bermain, Aryo akan memastikan ia yang akan memenangkan permainan ini. Di ruang kelas yang dipenuhi dengan suara bisik-bisik dan tatapan tajam, Dewi berjalan masuk dengan langkah tenang. Ia tahu, gosip yang beredar masih menjadi bahan pembicaraan, tapi ia memilih untuk tetap tenang dan tidak peduli. Dengan kepala tegak, ia langsung menuju tempat duduknya yang biasa. Tiba-tiba, seorang gadis ceria dengan senyuman lebar menghampirinya. "Hai," sapanya dengan nada ramah. Itu adalah Runa, salah satu mahasiswi di kelas yang selama ini tidak terlalu akrab dengannya. Dewi tersenyum kecil. "Hai," jawabnya singkat. "Aku boleh duduk di sini?" tanya Runa sambil menunjuk kursi kosong di sebelah Dewi. "Silakan," jawab Dewi, tetap dengan nada ramah. Runa langsung duduk di kursi tersebut dan mengulurkan tangannya. "Kenalin, aku Runa," katanya penuh semangat. Dewi menjabat tangan Runa. "Aku Dewi," balasnya singkat. "Kita udah beberapa bulan satu kelas, tapi kita nggak saling kenal ya?" tanya Runa sambil tersenyum kecil. 32. Ada sedikit tawa dalam nada suaranya. Dewi mengangguk pelan. "Iya, mungkin karena kita jarang ngobrol," jawabnya. Runa terkekeh. "Sepertinya begitu. Baiklah, mulai sekarang kita harus sering ngobrol biar akrab. Aku mau jadi temanmu," ucapnya penuh keyadewi. Dewi terdiam sejenak. Tatapannya tertuju pada wajah Runa yang tampak tulus dan ceria. Akhirnya, ia mengangguk. "Oke," katanya singkat. Ada sesuatu dari Runa yang membuat Dewi merasa nyaman. Selama beberapa hari terakhir, saat gosip buruk tentangnya beredar, Dewi menyadari bahwa Runa tidak pernah terlihat ikut bergosip atau membicarakannya. Gadis itu selalu terlihat ceria dan ramah, sementara Dewi sendiri terlalu tertutup selama ini, sehingga mereka tidak pernah benar-benar mengenal satu sama lain. Saat jam kuliah usai, Dewi membereskan barang-barangnya dan bersiap menuju kantin seperti biasa. Namun, sebelum ia melangkah, Runa kembali bertanya, "Kamu mau kemana?" "Aku mau ke kantin. Biasanya aku ketemu teman-temanku di sana," jawab Dewi. "Oh, boleh aku ikut? Kebetulan aku juga lapar," kata Runa dengan nada ceria. Dewi mengangguk. "Boleh, kalau kamu mau. Kita bisa ke sana bareng." Runa tersenyum lebar. "Terima kasih, Dewi," ucapnya tulus. Mereka berdua berjalan keluar kelas, menuju kantin. Sepanjang perjalanan,
Mereka berbincang ringan, kadang tertawa kecil mendengar lelucon sederhana. Meski baru saja memulai percakapan, Dewi mulai merasa bahwa mungkin kehadiran Runa bisa membuat harinya yang penuh tekanan menjadi sedikit lebih ringan. Tanpa mereka sadari, dari tadi ada seseorang yang mengawasi gerak-gerik mereka di sudut ruangan. (33) David mendatangi rumah Bu Lasmi dengan langkah mantap sore ini. Ketika sampai, Bu Lasmi sedang duduk di taman belakang, menikmati secangkir teh hangat dan menyambut David dengan tatapan datar. "Ada apa, David? Tumben sekali kamu datang ke sini," tanya Bu Lasmi dingin. "Pasti ada sesuatu yang penting sampai kamu repot-repot menjengukku seperti ini," lanjutnya dengan nada sarkastik. Bu Lasmi berkata seperti itu, karena keponakannya itu jarang sekali datang, bahkan sekadar menanyakan kabar pun jarang. David tersenyum tipis, berusaha mengabaikan sarkasme itu. "Jangan bicara seperti itu, Bibi. Kalau orang lain mendengar, mereka bisa berpikir hubungan kita tidak harmonis. Aku jarang kesini bukan karena tak peduli, tapi karena sibuk di kampus. Aku begitu mendedikasikan hidupku untuk memajukan kampus," ucap David, menonjolkan diri. Bu Lasmi hanya tersenyum tipis. "Oh, begitu. Terima kasih karena sudah begitu memperhatikan kampus. Tapi, rasanya selama ini Aryo yang selalu membawa prestasi dan kemajuan," balasnya, sengaja menyebut nama cucu kesayangannya, Aryo, yang selalu menjadi kebanggaannya. Ucapan itu membuat hati David panas. Ia merasa semua kerja kerasnya selama ini tidak dihargai. Namun, ia menahan emosinya dan berkata, "Aku tahu Aryo memang sangat berprestasi. Tidak bisa dipungkiri, kemajuan kampus juga berkat usahanya. Tapi saat ini, sepertinya kehancuran kampus juga ada di tangannya." Tatapan Bu Lasmi berubah tajam. "Apa maksudmu, David?" tanyanya tegas. David tersenyum tipis, memberikan jeda sebelum menjawab. "Apakah Bibi belum mendengar gosip yang beredar di kampus?" "Gosip apa?" Bu Lasmi bertanya dengan nada penasaran, tapi waspada. "Sekarang semua orang membicarakan bahwa Aryo berselingkuh dengan seorang mahasiswi. Katanya, Aryo berniat menceraikan istri sahnya demi seorang pelakor, karena wanita itu hamil anak haram dari Aryo," ujar David dengan nada serius. Mata Bu Lasmi membelalak. Tangannya mengepal, berusaha menahan emosi. "Itu tidak benar. Dewi tidak hamil anak haram. Mereka menikah sudah hampir setahun dan mereka menikah, bukan karena selingkuh," sanggahnya tegas. David tertawa kecil, sinis. "Bibi bisa berkata begitu, tapi orang-orang tidak percaya. Kampus sekarang penuh gosip bahwa Aryo berselingkuh dan menghamili mahasiswinya. Reputasi kampus kita hancur, Bibi." Bu Lasmi terdiam, tertekan oleh tuduhan itu. "Lalu, apa yang kamu inginkan, David?" tanyanya akhirnya. Bu Lasmi tahu, David datang bukan karena ingin menyampaikan gosip itu, tapi punya tujuan lain. David tersenyum dingin. "Aku ingin Bibi menurunkan Aryo sebagai rektor dan menyerahkan jabatan itu padaku. Aku lebih pantas memimpin kampus daripada dia," ucapnya tanpa basa-basi. "Maaf tak ralat ya, kemarin jabatan Aryo rektor." Mata Bu Lasmi menelotot. "Lancang sekali kamu, David. Sadarlah akan posisimu. Kampus itu milikku, aku yang mendirikannya, dan aku yang menentukan siapa yang memimpin. Kamu tidak berhak mengaturku."
Katanya tajam. David membalas tatapan itu dengan penuh emosi. Aku punya hak, Bibi. Jangan lupa, kampus itu dibangun dengan uang kakek. Jangan anggap semuanya milikmu sendiri. Ayahku juga punya hak yang sama denganmu. Bu Lasmi tertawa sinis. Ayahmu. David, jangan lupa, ayahmu hanya anak angkat. Dia tidak punya hak warisan atas apapun yang dimiliki keluarga kami. Ayah David begitu serakah selama ini. Dia ingin mengusai. 34. Seluruh aset keluarga Hermawan, hanya karena dia anak laki-laki satu-satunya di keluarga. Tapi, dia lupa kalau dia hanya anak angkat. Pernyataan itu membuat darah David mendidih. Tangannya mengepal erat. Baik, kalau Bibi tidak mau menyerahkan jabatan itu padaku, aku akan menghancurkan Aryo dan kampus itu, ancamnya, lalu berbalik meninggalkan rumah dengan amarah yang membara. Bu Lasmi hanya bisa menghela napas panjang, menyadari bahwa ancaman David bukan sekadar kata-kata. Setelah bertemu dengan bibinya dan tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, David kemudian menghubungi seseorang dan mengajaknya bertemu di sebuah restoran. David menutup pintu ruangan VIP di restoran itu dengan rapat ketika Kartika datang, memastikan privasi mereka terjaga. Kartika kini sudah berdiri di hadapannya, memasang ekspresi setengah kesal namun penuh rasa ingin tahu. Ada apa, David? Kamu menyuruhku datang ke sini buru-buru? Tanya Kartika, nada suaranya terdengar tegas namun tetap lembut. David tersenyum tipis, melipat tangan di atas meja. Duduklah dulu Mbak Tika. Ada hal penting yang perlu kita bicarakan, katanya serius. Kartika mengangkat alis, Mamun menuruti permintaan David. Setelah duduk, dia menatapnya tajam. Sekarang katakan, apa yang ingin kamu bicarakan? Aku tidak bisa lama-lama di sini. Masih banyak urusan lain yang harus kuselesaikan. David menyeringai. Urusan lain? Maksudmu arisan sosialitamu itu? Apakah itu lebih penting dari urusanku? Sindirnya dengan nada mengejek. Kartika mendengus, menahan emosi. Tidak usah banyak bicara, David. Katakan saja apa maumu, balasnya. Tajam. David memanggil seorang pelayan dan memesan minuman untuk mereka berdua. Setelah pelayan itu pergi, dia kembali menatap Kartika dengan serius. Aku tadi sudah menemui Bibi Lasmi. Seperti yang kuduga, dia menolak keinginanku untuk menurunkan Aryo dari posisi rektor dan menggantikannya denganku. Kartika menyandarkan tubuhnya ke kursi, menghela napas kecil sambil mengusap pelipis. Aku juga sudah menduganya. Wanita tua bangka itu terlalu menyayangi Aryo. Tidak mungkin dia mau menyingkirkan cucu kesayangannya begitu saja, katanya santai, meski ada nada frustrasi dalam suaranya. David mengangguk setuju. Lalu, apa rencanamu, Mbak? Apakah kamu akan terus membiarkan dia memegang kendali? Kita tahu dia adalah hambatan terbesar kita. Kartika tersenyum kecil, tatapannya menjadi lebih dingin. Sepertinya kita hanya punya satu pilihan, David. Jika Bibi Lasmi terus-menerus menghalangi jalan kita, maka kita harus menyingkirkannya. Dengan begitu, akan lebih mudah bagi kita untuk menguasai seluruh harta keluarga Hermawan. David terdiam sejenak, memproses ucapan Kartika. Kemudian, dia mengangguk perlahan. Baiklah, aku setuju. Jika itu satu-satunya cara, aku akan membantumu.
Kartika tersenyum puas, menatap David dengan pandangan penuh arti. Bagus. Kita akan melakukannya dengan hati-hati. Tidak boleh ada kesalahan. Jika rencana ini berhasil, kita akan mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milik kita, ucapnya dengan nada dingin namun penuh keyadewi. David meneguk minumannya, mencoba menenangkan debaran jantungnya. Sore itu, di ruangan VIP 35. Restoran tersebut, rencana licik mulai dirancang.